harga barang atau jasa semakin lama semakin meningkat? Semua itu disebabkan karena inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang tinggi dan tidak disertai persediaan barang yang cukup. Kemudian, biaya produksi yang tinggi dan distribusi barang yang tidak lancar. Dan inflasi ini juga terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dari jumlah uang yang dibutuhkan. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini yang pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya uang, di sana digunakan sebagai mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kembali ke Indonesia, inflasi yang tinggi yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebesar 77,63%, yaitu pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998. Oleh karena itu, pemerintah berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi terjadinya inflasi. Di antaranya, lakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu melakukan kebijakan moneter, seperti membatasi pembelian kredit, membatasi jumlah uang yang beredar, dan menaikkan cadangan kas. Yang kedua yaitu melakukan kebijakan fiskal seperti mengurangi pengeluaran negara, pengurangan hutang luar negeri, dan mengefektifkan pajak. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat membantu dalam mencegah terjadinya inflasi, yaitu dengan cara membeli produk sesuai dengan kebutuhan, berinvestasi, serta mencintai rupiah dan produk dalam negeri. Mas Gibran, jadi saya melihat ini sebagai salah satu indikator pelambatan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat khususnya di kuartal 1 ini memang setelah pasien nomor 1 dan nomor 2 diumumkan, kemudian secara eskalatif dan kemudian membatasi pergerakan ekonomi. Sehingga di bulan Maret ini ya pastinya terdampak begitu. Dan itu adalah salah satu indikator bahwa perekonomian di kuartal 1 tahun 2020 ini ya sepertinya akan terkontraksi cukup dalam gitu ya, sebagaimana juga estimasi dari beberapa pihak. Begitu Mas Gibran. Ya, Bung Fitra, kalau tadi juga Bu Sri Mulyani juga mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya berkisar 2,3%, bahkan skenario terburuknya bisa negatif 0,4%. Begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini. Berarti bisa dikatakan ketika pandemi corona ini terus berlangsung selama 1 tahun ini, tidak ada titik cerah yang bisa kita lihat di tahun 2020 ini. Ya, jadi memang ketika kita melihat dalam tahun 2020 ini kemungkinan besar kontraksi ekonomi akan cukup signifikan karena ini sangat tergantung pada penanganan COVID-19 gitu ya. Tetapi kalau kita melihat secara empiris di beberapa negara-negara lain atau bahkan kemudian kita belajar dari pengalaman Spanish flu di tahun 1918, ada di pengalaman Amerika Serikat bahwa kota-kota yang melakukan containment policy dengan baik itu employment rate-nya itu meningkat dan kemudian mortality rate-nya turun gitu ya. Jadi secara di jangka panjang perekonomian kita memiliki potensi untuk bouncing lagi gitu ya. Asalkan memang tadi sebagaimana yang Ibu Sri Mulyani sampaikan, jangan sampai kemudian virus corona ini bertahan lama hingga beberapa bulan depan. Nah, kalau itu yang terjadi maka skenario terburuk. Tapi ini kan bisa dibilang hanya merupakan outlook saja ya. Mas Gibran, tentunya tadi ketika kita juga melihat pernyataan dari Bu Sri Mulyani dan juga dari Pak Peri Warjio bahwa ya ini adalah skenario terburuk yang berusaha dijaga oleh pemerintah, baik Bank Indonesia dan juga kemudian Kementerian Keuangan dan juga kementerian-kementerian lain supaya tidak terjadi. Makanya dikeluarkanlah kemudian paket stimulus ini yang 400 triliun.
Ya, kalau tadi juga Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga akan paling terdampak begitu, akan paling tertekan. Padahal kita tahu fundamental ekonomi kita juga konsumsi rumah tangga menopang cukup besar PDB kita. Nah, bagaimana? Apakah 400 triliun ini juga kalau kita lihat insentif yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup untuk bisa mempertahankan agar konsumsi rumah tangga dapat terus bergerak dan juga bisa dikatakan untuk menjaga sebenarnya? Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat, mereka 10% dari GDP, 10,5% dari GDP, paket stimulusnya. Tetapi kita tidak memiliki keleluasan itu karena memang kapasitas fiskal kita terbatas. Jadi jumlah 400 triliun ini sebenarnya sudah merupakan angka yang besar sekali gitu ya. Jadi berdasarkan hitung-hitungan saya sebenarnya 200 triliun saja itu sebenarnya juga sudah cukup untuk minimum support lah ya. Nah, apalagi ditambah dengan 400 triliun gitu. Jadi 400 triliun ini merupakan suatu hal yang saya rasa ini mampu untuk menjadi bantal untuk perekonomian. Tapi untuk 400 triliun ini tentunya kita harus melihatnya dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Jadi di jangka pendek, kalau kita bicara mengenai keseluruhan stimulus ya, stimulus ini tidak akan banyak berarti kalau perekonomian tidak jalan gitu. Kalau perekonomian tidak running, ketika orang-orang tidak berinteraksi, tidak ada transaksi ekonomi, yang mana sekarang kan semuanya serba dibatasi kan. Tapi itu tidak masalah gitu kan, karena memang kita tadi mengejar keuntungan di jangka panjang, nanti saya akan jelaskan. Tetapi di jangka pendek ini yang perlu kita jaga adalah dua kelompok. Yang pertama adalah petugas kesehatan beserta fasilitas-fasilitasnya, itu kan juga ada di paket kebijakan tersebut sekitar 75 triliun untuk petugas kesehatan, alat-alat kesehatan gitu ya. Dan ini yang paling dibutuhkan di jangka pendek. Yang kedua adalah untuk menjaga agar orang-orang miskin atau rentan miskin itu tetap layak gitu ya kehidupannya gitu ya. Sekali lagi, ayo bantu pemerintah cegah inflasi.